Kamera luarnya juga aktifkan Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, Baik anak-anak, pembelajaran hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh Listi, silahkan. dipimpin siapa? Saya Bu. Ya, silahkan pimpin doanya ya. Silahkan pimpin doa dulu ya. Pimpin sama saya ya Bu ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, setelah kita berdoa, gimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Baik Ibu. Alhamdulillah ya. Baik Ibu cek dulu kehadirannya. Ini semuanya alhamdulillah udah hadir semua ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, sebelumnya teh ada yang mengenal nggak yang namanya distribusi peluang binomial? Belum Bu, baru tahu Bu. Belum. Ada yang pernah suka nonton bola? Nah, sekarang udah musim-musim bola ya. Ada yang suka nonton? Tuh Joskar Bu, Joskar. Oh ya. Ya Bu. Kalau Spanyol semalam Bu. Galau saya ini Bu. Gimana nih peluangnya nih? Gimana peluangnya? Iya, peluang Spanyol semalam besar. Ternyata kalah di Jepang Bu. Jadi nggak terbukti peluangnya itu Bu. Iya. Sebenarnya dalam peluang itu berarti peluangnya berapa Joskar? Peluang Spanyol? Karena mereka dua ada lawannya kan Bu ya. Berarti kemungkinan menangnya setengah-setengah Bu. Tapi tergantung siapa timnya paling kuat, begitu Bu ya. Kar, kau kan suka sama si apa? Sama Ibu sama si Listi. Peluang diterimamu berapa, Kar? Kok Ober kayak gitu? Katanya aja langsung Pak. Tanya Ober. Oh iya. Ya, Ober bisa ini kan berarti itu Ober dalam percintaan, tapi jangan dulu cinta-cintaan Ober ya. Ini kan waktu SMA ya, masih SMA Ober. Ober ini baru Ini lagi Ober SMA nih masih SMA udah bahas cinta-cinta. Ya, berarti tadi benar kata Joskar, meskipun peluangnya setengah-setengah, tetapi kalau kekuatannya berbeda, dari misalkan tadi Spanyol semakin atau Jepang semakin bagus nih pelatihannya, berarti Jepang semakin peluangnya semakin tinggi. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari pembelajaran hari ini ya. Nah, salah satu yang lain motivasinya yaitu hari ini. Nah, sekarang lagi ini gempa Cianjur ya. Di gempa Cianjur di gempa Cianjur ini kan kalian dari ini di data di Cianjur itu udah dari tahun 1000-an ya gempanya muncul. Terus kemudian muncul lagi sekarang. Nah, itu di ilmu peluang itu ada pelajarannya. Bisa kita pelajari gimana peluang munculnya. Nah, jadi misalkan 10 tahun ke depan apakah gempa itu bisa muncul terjadi? Nah, itu salah satunya adalah pembelajaran di distribusi binomial. Jadi nanti kalian kalau misalkan kalian pengen belajar lebih lagi untuk mengetahui risiko-risiko dalam peluang, bisa masuk ke jurusan ini ya, terutama adalah seorang aktuaris ya. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu adalah menyimpulkan nilai distribusi peluang binomial dari suatu percobaan atau kejadian, kemudian memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimpulkan dan memecahkan masalah yang nilai distribusi peluang, yaitu dengan rasa percaya dengan benar dan juga rasa
percaya diri dan rasa ingin tahu juga ya. Kemudian, nah sekarang Ibu kelompok ya. Sekarang Bu. Ibu Pulpenku diambil Joskar, Bu. Mana ada, saya duduk-duduk kok. Ini mengganggu aja, lihat itu aja Bu, ini Ober memang jahat ini Bu. Warna biru itu pulpenku itu. Mari. Udah 3 kau ambil. kelompoknya kan kelompok 1 Listi, Josnar, Depi Hera, terus kemudian Depi Yanti, Beni, Taufik. Kelompok 2 ada Nur, Lamhot, sama Alex, dan kelompok 4 itu ada Juli sama Ober ya. Kemudian nih, Baik, nah, Bu. Ober, kita satu kelompok Ober. Jadi aku serahkan Ibu bagi dulu ininya ya, LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan sama kalian dibuka LKPD-nya. Ya, Bu. Udah dibuka? Udah, Bu, udah. Nah, di Tadi sini udah dibuka, Bu. ya, di sini Ibu menggunakan model problem based learning ya. Jadi langkahnya yaitu pertama kalian mengorientasi pada masalah. Jadi nanti sama Ibu dikasih masalah kalian, terus sama kalian mengorganisasikan peserta didik oleh Ibu ya ke kalian gimana caranya menyelesaikan masalah itu. Terus kemudian nanti kalian selesaikan, nanti kalian presentasikan ya. Terus kemudian nanti kita evaluasi. Nah, sekarang di sini lihat ya. Di sini ada puntiran spinner. Nah, si puntiran spinner ini ada putihnya itu ada 3, kemudian birunya ada 1 ya. Contoh nih, misalkan si puntirannya kita putar ya. Nah, kelihatan nggak ya? Apanya mau dilihat, Bu? Bentar. Ober sabar apa Ober? Oh iya, Nur. Loh, Nur. Kemarin kok sakit kok, Nur? Iya nggak masuk tadi. Kemarin nggak masuk aku. Padahal Joskar sama kami kangen loh, Nur. Kalau nggak ada kamu di diskusi. Kemarin seru loh, Nur. Bahas apa? Saya masuk tadi sebentar terus izin pulang nggak sampai sore. Maaf Tuh, ya. dengarkan Bu gurunya. Bu Ida udah menjelaskan. Boleh ribut loh. Ribut aja. Enggak, kan soal ini cerita peluang. Joskar kemarin cerita sama aku, Ber. Aku itu kan Ada lagi itu Ber, nanti itu, aduh, nanti tengok Bu Ida. Gak jelas. Ini orang berdua berantem mulu. Ya, di sini ada puntiran spinner, ya. Ada 3 spinnernya. Punternya ada 4, ada merahnya ada 3, putihnya ada 1. Ibu mau tanya Ober, yang putih peluang putih berapa? Peluang munculnya putih. mana, Bu? Yang putih. Nah, tadi putihnya ada 3, birunya ada Ya. 1. Peluangnya 3 dari 4 ya, Bu. pinter Ober ya. Makasih, Bu. Terus kemudian gimana kalau misalkan peluang munculnya biru? Siapa yang tahu? Aku, Bu. Jangan terus satu yang lain gimana? Oh. Kar. Jawab, Kar. Mana? Gimana? Gimana coba? Bu, akulah, Bu. Ya? Aku, Bu. Ya, gimana Ober? Peluang biru tadi kan, Bu. Ya. 1/4, Bu. 1/4 dia, Bu. Oh ya, Benar nggak, Bu? sebentar ya, Ibu bagikan dulu ininya. Nah, bentar. Bentar.
Bu, izin Bu, toilet. Ya, mangga Ober, nggak apa-apa, silahkan ya. Ya, makasih Bu. Ya. Bentar. Nah, di sini ini adalah contoh pemutaran dari spinner ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, itu kan spinner itu berini ya, berputar ya, Ya, berputar. Bu. Ya. Nah, berarti kan itu pertama coba Ibu mau nanya nih ke Listi. Kalau misalkan variabel X itu muncul warna putih, Ya, putih Bu. di situ, ya, putih di situ adalah white ya. Jadi pol pertama kalau misalkan 3 kali, si N-nya 3 kali kita putar, ya. Pertama apa aja? Yang pertama, apa ya? Kemungkinannya Bu atau gimana? Kemungkinannya berarti misalkan di sini biru ya. Ya. Terus Ya. yang kedua, Biru-biru putih, Bu. ya Biru-biru white. biru white ya. Terus apa Berarti lagi? BBW, Bu. Terus apa lagi? Yang ketiga berarti biru, putih, biru. Terus apa lagi? Terus coba yang lainnya dong, ayo. Yang lainnya kemana ini? Putih, Putih, biru, biru ya, Bu ya. putih, biru, putih. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Putih, Putih semua nggak bisa, Bu. enggak, putih, biru, putih bisa nggak? Udah belum? 3 kali Nur. Putih, Biru, biru, putih. putih. Bisa nggak? Udah Itu Bu belum? bisa, Bu. Biru, putih, Putih, biru, putih. itu jadi 4. Nur jadi 4 itu, Nur. Ada berapa sih? Ini bukannya ada 4 juga ya? 3, Nur, 3. 3, Nur. Muternya 3 kali. Dia kebanyakan kalau 4. Nanti dapat jackpot. Ntar dapat kulkas, Nur. Aduh. Saya mintanya mau mobil langsung aja, Pak. Kulkas masih kurang. Iya kan? Ya, pertama kan putihnya 3 kali, terus kemudian putihnya 1 kali ya, terus kemudian putihnya 2 kali ya, putihnya 2 kali. Putih, biru. Putih, biru, putih, atau Putih, biru. Putih semua, Bu, boleh? Putih semua boleh kayaknya, Bu. Oh iya, boleh ya. Iya benar. ya. Terus kemudian peluang munculnya ini di sini putihnya ada berapa nih? Di sini putihnya ada berapa?
Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Di sini 0 berarti, Bu, 0. Satu, Bu. Kalau yang pertama 0 atau topi kan nggak ada putihnya. Yang kedua itu tengok tuh si ibunya udah nunjuk kedua, Lis. Itu ya saya mah yang nomor 1. Nomor 1 mah nggak ada putihnya ya. Iya, 0 iya. berarti. 0, Bu. 0, Bu. di sini putihnya ada berapa? 1 ya. Putihnya Kalau di situ satu, Bu. 1. Terus Itu ya, Bu. 2, Bu. bentar. 2, Bu. Ya. Nah, coba lihat di sini. Apa aja nih? Pertama, kalau putih, biru berarti putihnya 0 ya. Terus kemudian Iya, biru putih berarti putihnya ada 1. putih. Berarti munculnya putih ada 3, munculnya satu putih ada 3 kali ya. Terus kemudian di sini kalau putih biru, putihnya ada berapa kali? Putihnya ada berapa 2. kali? Ini ada 2, Bu. 2. Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. 2. Berarti munculnya berapa kali? 3, Bu. 3 ya. Atau iya 3. Atau 0, Bu. Gimana, Bu? Kan putihnya kan putih. Peluang Putihnya muncul 3, no. Putihnya 3, Iya Lis. ya 3 ya. Oh, iya ya. Nah, berarti di sini lihat nih, di sini putihnya 3 kali. Berarti di sini kalau misalkan P di sini peluang putih, kemudian Q itu peluang biru. Nah, berarti di sini kan birunya 0 ya, birunya 0, putihnya putihnya 0, birunya 3 ya. Terus kemudian di sini putihnya 1. Ini putihnya 1, tapi birunya 2 ya. Sini birunya 2. Nah, kalau di sini si putihnya ada 2 ya. Di sini putihnya ada 2. Bu. Ya. Di sini putihnya ada 2. Nah, di sini birunya ada 1. Nah, kalau di sini berarti si putihnya ada 3 dan ininya ada 1. Ada 0 si birunya. Nah, berarti ya di sini lihat. Berarti di sini bisa kita indikan ya, simpulkan berarti P pada 0 ya. P pada 0 itu adalah diambil 0 dari 3 ya. Itu berarti adalah munculnya tadi P di sini adalah putih. Berarti si putihnya itu adalah 3/4 ya. 3/4 pangkat 0 di sini 1/4 pangkat ini 1/4 pangkat 3. Kalau di sini ini P-nya ada 3 kali muncul. Yang kalau 1 mah berarti di sini 1 dari 3 ya. Peluang putihnya 3/4 1 di sini 1/4 pangkat 2. Nah, kalau di sini 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Berarti di situ 1 dari 3 diambilnya, peluang putihnya berarti 3/4. Di sini ada putihnya ada ini diambil 2 ya. 2 di sini 1/4 dari 1. Kemudian di sini peluang putihnya ada 3. Berarti diambil 3 dari 3. Ini berarti ini peluang 3/4 pangkat 3. Di sini adalah 1/4 pangkat 0. Jadi
bisa kita simpulkan kalau binomial ya, binomial variabel x untuk n kali dengan p peluang sukses itu adalah n ya, x dari n percobaan itu dikali peluang sukses pangkat x dikali peluang gagal pangkat n dikurang x, seperti itu ya. Nah sekarang kalian coba menemukan nih dari kan tadi udah izin Bu, mau tanya Bu. ya Bu. bagaimana Amber? Saya mau cari Lamhot, Bu. Lamhot. Oh iya silakan. Ya. Ini Pak, Lamhot. ini. Apa itu Pak? Lamhot di sebelah Lamhot. Ya silakan Ober. Gak usah dekat-dekat kali Pak, COVID. Ya, makasih, Bu. Nah, silahkan sekarang kalian berdiskusi. Ya. Nah, silahkan kalian tentukan ini ya, silahkan tentukan peluang memperoleh sisi gambar, kemudian memperoleh sisi gambar sebanyak 0 kali, memperoleh sisi gambar sebanyak 1 kali, memperoleh sisi gambar sebanyak 2 kali, 3 kali sampai 4 kali. Karena di sini uang logamnya dilempar sebanyak 4 kali. Silahkan. Ya Bu. Ayo Robert, kita kan sekelompok, ayo kita diskusikan. Silahkan ya. Silahkan. Silahkan. Nanti Ibu tanya nih per kelompoknya harus bisa. Tadi kelompok Listi, kelompok Ober, kelompok Lamhot, Joskar, ya. Iya Bu. Rizky, udah sampai mana LKPD kalian diskusikan? Ya, ada yang tahu yang nomor 1? Kelompok saya mana ya? Kelompok saya mana ini? Juli bukan? Bukan, saya sama Obet. Saya kelompoknya sama siapa? Ya, silakan. Ada yang bisa nomor 1? Nomor yang koin yang mana, Bu? Yang nomor 1. Yang 0 kali. Si gambarnya muncul. Berapa? Ayo, siapa yang bisa nomor 1? Ayo. Ayo Juli. Lamhot. Yang mana, Bu? Yang nomor 1. Yang nomor 1, yang peluang itu gambar, bukan, Bu? Yang gambar. Yang memperoleh sisi gambarnya sebanyak 0 kali, yang itu ya? Banyak 0 kali. Berapa? Itu kalau saya hitung berarti 1/18, bukan Bu peluangnya? 1/16. 16. Ya, benar. Kok lebih ya? Lebih 2 ini saya ngitung. Ya. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa? Nomor 2 siapa yang bisa? Nomor 2 siapa yang bisa? Saya, Bu, saya. Ya, nomor 2, berapa? Yang untuk nomor 2 ya, Bu, ya. Itu kan tentukan peluang gambar G sebanyak 1 kali, Bu. 1/4. Ya. 1/4 benar ya Juli. Terus yang nomor 3, siapa yang bisa?
Siapa yang nomor 3 ya? Siapa yang bisa? Saya lagi, Bu. Saya lagi. Saya aja, Bu. Semua. Ya, Juli nomor 3 berapa? Oh, apa ya, Bu? Oh, jadi saya bingung ya. Enggak tahu, Bu, entah salah. Oh, 1/16, Bu. Kurang tepat. 6/6. Saya salah bentuknya. Peluang banyak 3 kali berapa? 1/4, Bu. Kalau 1/4 saya tahu, Bu. Terus nih, kalau misalkan yang nomor 5. Yang nomor 5 itu saya tahu 1/4 lagi, Bu. Kurang tepat. Berapa? Nomor 5 itu 1/16, bukan, Bu? Oh, Ya. 16. Terus. ayo. Ya, Bu, ya. Betul nggak, Bu, pengerjaan saya? Sekarang ini Oke. aktivitas 2. Silahkan. Ini udah kelihatan belum ininya? Ibu share. Nomor 2. Aktivitas 2. Nomor. Kelihatan? Udah ada, Bu, ada. Nah, silahkan. Nah, ini sama kalian di ini kan. Silahkan. Silahkan ya, Ibu beri waktu ya. Silahkan. Juli. Tengoklah nomor 1. Juli udah belum? Itulah. Ini kalau saya hitung-hitung kan, saya nggak tahu hitungnya kayak mana, pakai koma-koma loh. Ini pasti bakal banyak koma-koma ya angkanya? Iya. Iya. Kasih tahu dia. Iya. Bu, ini pengerjaannya harus di koma-koma gitu ya, Bu? Koma aja tadi kan di sini kan Nggak apa-apa, Bu. boleh pakai kor, ini kan kor ya. Boleh sama kalian pakai koma aja. Kalau misalkan susah mah pakai koma aja. Boleh pakai kalkulator. Kan tadi mah mudah ya. 1/2. Iya. Kalau yang tadi mah masih mudah kok, ini mulai ini ya, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini boleh pakai kalkulator. Silahkan pakai kalkulator kalian. Boleh ya, Bu ya. Saya pakai kalkulator ya, Bu, hitungnya. Kan pakai kalkulator saja. Berarti kalau untuk nomor 1, kalau pakai kalkulator itu hasilnya 0,02835, bukan, Bu? Benar ya. Listi benar ya. Jadi di sini kalau munculnya peluangnya 1. Muncul peluang, iya, 1 kotak susu yang tidak kadaluarsa, Bu ya, yang itu. Itu adalah berapa? 0,02835. Bagus, Listi. Yang lainnya, yang nomor 2 apa? Yang nomor 2 apa? Kalau warnanya belum lagi kerjain. Ya, silahkan. Silahkan dikerjain dulu ya. Bu, saya aja. Oh, iya berapa? Untuk yang nomor 2 itu saya dapatnya 0,3, Bu. 0,3 berapa? Kalau desiliternya 4, belakang komanya berapa? Panjang kali 0,30, Bu. Terus 8, Bu. Saya cuma sampai 3 belakang koma, Bu. Ya. Bagus, Juli. Sekarang yang nomor 3. Siapa yang bisa? Siapa yang Bentar, bisa? Bu lah ngitung. Bentar, Bu, ngitung, masih ngitung nih. Ya, silakan, nggak apa-apa ya. Silakan nomor 3. Nomor 3.
Oh ini Bu, Ya. saya Bu, boleh Bu? Saya lagi boleh nggak Bu? Apa? Nomor 3 apa? Nomor 3 itu isinya, ini Bu, kalau di belakang komanya harus berapa ya? Harus minimal boleh 2 atau 3 ya. 3 aja tuh. Berapa? Oh berarti 0,168 isinya. Benar ya, 0,168. Nah, sekarang nih, kalian udah pinter-pinter nih ya. Sekarang ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir sama kalian didiskusikan. Nih yang terakhir ya. Nih, yang terakhir gimana nih? Ini soal cerita Bu ya? Nah, dibaca oleh Listi, gimana? Dibaca dulu. Baca soalnya Bu. Ya, dibaca dulu soalnya. Oke. Dikutip dari berita Tribun Jabar pada Jumat 25 November 2022, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak diprediksi belum akan hilang setidaknya hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah hewan ternak seiring tingkat konsumsi masyarakat yang juga tinggi. Untuk mencegah penularan yang lebih masif, pemerintah mengingatkan agar pengelola peternakan agar lebih mementingkan kebersihan, terutama saat pengiriman atau perpindahan hewan. Itu Bu. Ya. Terus baca sekarang sama Juli, gimana nih kondisi di lapangannya, gimana nih? Silahkan Juli. Ya Bu, Pak Anton memiliki sebuah peternakan sapi. Setelah mendengar kabar maraknya penyakit PMK, Pak Anton lantas melakukan penelitian terhadap peternakan miliknya dibantu petugas ahli kesehatan. Dari hasil penelitian diketahui sebanyak 35 dari 100 sapi di peternakannya tidak sehat. Kemudian Pak Anton melaporkan temuannya kepada pihak bidang kesehatan hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk melakukan vaksin terhadap hewan ternak sapi miliknya. Kemudian pihak kesehatan melakukan uji terhadap hewan milik Pak Anton. Uji tersebut dilakukan pada 6 sapi yang dipilih secara acak untuk diberi vaksin. Pertanyaannya, 2 sapi yang tidak sehat. Begitu, Bu. Ya, sekarang Ibu beri waktu kalian berdiskusi untuk menyelesaikannya ya. Silahkan berdiskusi dulu ya. Oke, Bu. Juli tengoklah. Iya, kenapa, Lis? Hasilnya belum ada. Masalah yang pertama. Ini makin pusing ya. Soalnya. Kalau tadi kan kita masih mudah ya yang pertama kan. Baru nih semakin Kalau yang sulit pertama tadi memang mudah. Tadi nama pertama mudah, yang itu yang kedua juga masih mudah. Ini udah harus baca pula. Tapi kan ini nanti kita bisa dibilang apa itu namanya kalau yang kelas 11 untuk ujian-ujian itu AKM gitu ya? Iya. Iya. Ya kan? Ini pengerjaan ini isinya jadi berapa itu? Punya kamu berapa? Sama nggak sama punya saya nih? Kalau saya sebenarnya kan masih ngerjainnya sampai yang masih yang pakai pecahan-pecahan gitu. Karena kan kalau seandainya kayak inilah 15 jadi 35 dari 100 gitu kan. Padahal kan 6 sampelnya tuh. Baru 2 yang tidak sehat kalau kita ambil. Tapi kan harus kita pilih dulu ya.
Jadi itu 6 faktorial ya dibagi. Itu ya, Iya, 4 faktorial. faktorial dikali diambilnya 2 sapi, berarti 2 faktorial ya. Itu ya, Jul. Iya, kayaknya iya. Berarti tinggal dihitung aja ini ya. Nanti kita susahnya kan ini waktu Ibu, faktorial ya. Kembalikan izin sebentar Iya. ya, Bu. Iya, silakan. Izin. Nah, udah ada ini? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Ayo Lis, dijawab yang tadi yang udah diskusikan itu. Saya Bu, boleh Bu, saya Bu. Ya, silakan. Jadi dari soal di atas, soal yang diberikan di LKPD ini, setelah saya kerjakan, hasilnya itu peluang mendapatkan 2 sapi yang tidak sehat itu ada 0,328, Bu. Ya, bagus ya Listi, pinter ya. Nah, sekarang karena kalian udah ini ya, sekarang sama kalian, Ibu kalian tes ya. Ibu beri waktu kalian untuk tes. Nah, kemudian nanti si tesnya kalian kumpulkan ya di di Google Form. Nanti Google Form-nya Ibu bagikan langsung ke grup WA kalian ya. Silahkan diinikan dulu ya. Ibu udah bagikan di WA ya. Itunya ya, Google Form-nya silahkan kalian isi dulu. Ya, silahkan. Ibu stop share dulu ya. Ya Bu. Bu, Ya. Ya, Ober. Ya, Ober, gimana? ya kami lagi diskusi nih ya Bu. Nah. Tapi Ober kan ini udah masuk ke tes. Silahkan dites dulu ya. Ibu Ya beri waktu. Bu. Ya, silakan.
Baik. Bu, kalau udah diisi gimana nih, Bu? Dikirim, langsung dikirim ya kalau sudah ya. Kalau sudah dikirim. Udah, Bu, udah diisi, Bu. Lainnya, Ibu masih menunggu ya. Ayo, Juli, cepat kerjakan, jangan melamun. Lis, tengok jawabanmu, Lis. Ih, nyontek, kerjain sendiri. Enggak, aku mau cocokin aja loh. Aku enggak Nah, pede. nggak usah, jangan dicocok-cocok, nanti suka. Jangan, nggak usah. Ih, enggak loh, Lis. Aku enggak percaya diri nih, Lis. Punya aku tadi aku kayaknya agak yang satu itu tadi agak susah aku. Asan ditulis. Aku mah udah dikumpulin, udah langsung dikirim. Kan disuruh dikirim, jadi nggak tahu. Ya, Bu, ya, Ju ya. Padahal tadi aku mau cek. Kamu kan selalu mengerjakan benar semua. Jangan nyontek, Ober. Nggak boleh nyontek, Ober. Enggak loh, Bu. Aku tadi enggak percaya diri yang nomor terakhir Itu, itu. Bu, loh, Ober mah udah suka ini. Lagi belajar, izin ke toilet udah berapa kali coba itu, Bu. Izin mulu ke toilet, ngapain coba? Tadi itu loh, aku tadi mau minta supaya cocokin kok ke ini pelit amat sih Lis ini. Udah, bukannya pelit, udah dikumpulin, udah dikirim ke ibu itu, ke Bu Ida langsung. Udah dinilai? Nanti Ibu lihat yang hasil Google Form-nya apakah Listi udah benar atau enggak ya. Iya, Bu. Ya. Nih, ayo cepat, tinggal 3 orang lagi nih. Aku udah ya, Bu. Ya, udah, Ober udah. Bu. Ya, Ober udah. Udah ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran hari ini itu apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini pelajaran hari ini apa aja? Kalian tadi Ober tadi masalah 1 tentang apa? Bu, izin aku, Bu. Apa? Izin, Bu. Ya. Tuh ya, izin lagi dia, Bu. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi kalian tadi ini masalah biru, putih itu ini apa? Masalah apa tadi? Pada apa? Pada puntiran apa? Pada puntiran apa? Puntiran apa tadi tuh ya? Puntiran Spinner, Bu. Spinner, Bu. Terus yang nomor 2 apa? Tentang apa? Yang nomor 2 tentang uang logam, Bu. Kemungkinan peluang dari uang logam, Bu. Nah, uang logam. Terus masalah yang ketiga tadi tentang apa? Yang peluang itu, Bu, mengambil susu kotak, Bu, di warung, Bu. Ya, mengambil susu kotak di warung ya. Terus yang nomor masalah terakhir apa? Masalah terakhir itu tentang peluang mendapatkan 2 sapi yang tidak sehat, Bu. Sapi yang tidak sehat. Ada yang mau tahu ini enggak? Ini manfaatnya kalian ini berarti kalian gimana nih kebermaknaan kalian? Kalian bermakna enggak belajar ini? Ayo. Ayo, Ober. Obernya ke toilet, Bu. Ober, gimana nih manfaat belajar hari ini? Apa aja nih? Menurut Ober. Manfaat saya kan, Bu, bisa menentukan berapa kemungkinan saya bisa berhasil dan saya bisa gagal dalam percobaan-percobaan, Bu.
Nah, tadi Ober pengen mendapatkan siapa? Tadi kan Joskar, Bu. Berpeluang. Bisik-bisik sama aku, Bu. Itu Listiani murid baru ya? Listiani murid baru gitu. Katanya gitu, Bu. Ya, jadi peluang Ober berapa tuh mendapatkan Listi? Bukan saya, Bu. Joskar, Bu. Ober aja, soalnya dari tadi yang bicara tentang itu Ober terus. Oh, berarti coba sekarang sama Ober dihitung. Peluang Joskar berapa mendapatkan Listi? Kalau saya kan, Bu, kalau misalkan dia mau sampein gitu kan, Bu. Pada saat dia mau sampein, aku juga deg-degan juga dengarnya, Bu. Kan? Jadi kalau banyak kali cerita Ober. ku hitung kan waktu dia nyampein, pasti si Listiana ini gak yakin aku, Bu. Siapa Gak itu yakin Listiana? Ibu Listiani, gak yakin aku, Bu. Jadi Joskar itu bisa diterima bisa enggak, Bu? Jadi kalau setengah lah, Bu, ya. Setengah, Bu. Jadi itu tergantung ya, berarti itu mah ya. Karena Joskar di sini gak ada saingan ya. Ada, Bu, Berlin namanya. Oh, ya. Terus ada yang mau menyimpulkan lagi siapa kebermaknaan tentang belajar distribusi binomial ini? Silahkan. Ada yang lagi? Ada yang bisa lagi? Siapa lagi? Coba. Apa Juli? Jadi kan Bu, pelajaran distribusi binomial ini sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Begitu ya, Bu ya? Jadi kalau misalkan tadi ada misalkan lampu nih di rumah atau misalkan gini kan kalau misalkan lampu itu ada yang bisa berfungsi, kadang ada yang enggak ya. Jadi nanti kalian bisa menghitung peluang kalau misalkan ada kotak nih, ada lampunya ada yang tidak berfungsi dengan yang berfungsi, kalian bisa kalau peluang yang berfungsinya berapa, yang tidak berfungsinya berapa. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalian bisa banyak gitu ya. Kalau misalkan ke rumah sakit, misalkan kalian ini banyak antri nih ya, peluang kalian berapa? Nah, kalian juga bisa ke sana ya, dihitung. Misalkan yang antrinya banyak, rata-ratanya berapa? Nah, itu juga bisa dihitung ya dengan menggunakan peluang ya. Nah, kemudian selain itu di distribusi binomial nanti kalian bisa erat kaitannya sama yang namanya kan ini berpeluang dengan resiko-risiko ya. Nanti kalau kalian mau, boleh nih kalian jadi seorang aktuaris. Ada yang mau berminat nih jadi seorang aktuaris? Kenapa Juli nggak mau jadi aktuaris? Susah, Bu. Ya, tapi kan nanti ada perhitungannya, ada belajarnya. Nanti kalau misalkan kalian pengen menggeluti ilmu ini bisa masuk ke jurusan aktuaris. Nah, sekarang pada materi berikutnya, kalian akan belajar yang namanya distribusi peluang binomial kumulatif. Apa itu kumulatif? Jadi kalau dikumulatifin, dijumlah-jumlahin, nanti ada kan ini mah langsung satu ya. Tadi peluangnya kalau diambil 2 berapa, kalau 3 berapa. Nah, kalau nanti kalian belajarnya gimana nih kalau peluangnya paling sedikit 2, paling banyak 3. Nah, itu kalau misalkan nih ya, nanti dalam sebuah keluarga nih, nanti Ober nih, misalkan Ober berkeluarga, peluang Ober mendapatkan peluang gini. Ober mana Ober? Ayo, Bu, hadir, Bu. Ober, nanti kalau mau menikah, pengen berencana berapa anak? Aduh, aku tanya dulu Bu Listiani itu, Bu. Gitu. Jadi berapa aja keluarga berencana aja ya? 2 ya? Aduh. Kami Cukup. pernah ngobrol 2 sih, Bu, 2. Oh ya, nah 2 ya. Gini. Aneh loh, kok nanya saya ya? Ya, jadi sepertinya ini Ober itu naksir Listi tapi beralibi sama Joskar ya sepertinya.
Nah, berarti tadi berarti mendapatkan peluang satu anak laki-laki berapa? Kan tadi rencananya 2 nih. Anaknya 2 ya, Bu? Ya, rencananya 2. 1/4 kalau nggak salah, Bu. Kan tadi rencananya 2. Oh, 1, Bu. Setengah, Bu, setengah. Nah, jadi kalau nggak muncul, yang pertama nih, anak pertama, kalau nggak muncul perempuan, ya laki ya. Setengah. Kalau nggak muncul perempuan dan atau laki juga ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalian berpikir nih, gimana kalau misalkan berencananya 3 punya anak nih? Izin ke belakang, Bu. Bagaimana, Lamhot? Izin ke kamar mandi. Silahkan, Kalau Lamhot. 3 anak berarti peluangnya 1/3 ya Bu ya? 3 anak, gimana dulu ininya munculnya? Yang pertama, bisa aja anaknya itu adalah perempuan. Terus kemudian Oh iya. Oh iya, kayak gini lagi ya Bu ya pengerjaannya ya. yang kayak gini lagi. Tadi juga yang Obel, yang kalau 2 anak juga ada harus pakai ini dulu apa? Kalau bisa mah kalian buat dulu si tabelnya. Berarti kalau 3 anak kemungkinan ya seperti ini lagi, kayak spinner ini lagi. Tapi nanti gimana nih peluangnya? Kalau nanti mah kumulatif kan ya. Nanti gimana nih kalau kalau misalkan paling sedikit 2 anak laki-laki, berarti paling sedikit. Oh iya, Bu. Ya, paling sedikit 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan berarti ya. Terus gimana kalau misalkan paling banyak anaknya, yang paling banyak laki-laki semua, atau misalkan paling banyak perempuan semua. Nah, kalau paling banyak, paling sedikit itu nanti masuknya kumulatif. Tapi kalau ini tadi kalian belum belajar nih sampai sana, kalian baru belajarnya tadi langsung misalkan ya 2, langsung 3, misalkan ini 1 atau tidak muncul. Nah, ini adalah distribusi binomialnya seperti itu. Itu adalah materi pada berikutnya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Sudah Bu, paham Bu. Paham, Bu. Ya. Paham Bu. Binomialnya paham, Bu. Ya, belajar di rumah, nanti baca-baca lagi nih bahan ajar yang udah Ibu bagikan nanti untuk distribusi peluang binomial kumulatif. Nah, sekarang Baik Bu. ya, sebelum menutup pembelajaran, silahkan dipimpin oleh siapa? Mau siapa nih? Atau mau sama KM lagi? List. Ayo pimpin list. Listiani. Baik, kawan-kawan semua, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bersama Bu Ida. Untuk sebelum diakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kalian ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Sore siang. Iya.